Mengungkap skuad misterius, prediksi starting 11 Timnas Indonesia versus Vietnam, Asnawi Mangkualam siap tampil lebih awal, Vietnam andalkan pemain naturalisasi. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga panas yang penuh kejutan. Asnawi Mangkualam diprediksi bakal menjadi andalan di lini belakang. Namun bagaimana dengan kekuatan Vietnam yang memasang pemain naturalisasi? Temukan prediksi lengkapnya di sini. Tiga pemain Timnas Indonesia yang bisa mengguncang kandang Vietnam, siapa saja mereka? Laga panas Timnas Indonesia melawan Vietnam semakin mendekat. Siapa saja pemain Indonesia yang punya potensi besar untuk membuat kejutan di kandang Vietnam? Temukan jawabannya dan prediksi menariknya di video ini. Klasemen Grup A ASEAN Cup 2024, Thailand dominasi, Malaysia terancam, Timor Leste gagal melaju. Persaingan sengit di Grup A ASEAN Cup 2024 semakin memanas. Thailand tampil perkasa sementara Malaysia dalam ancaman besar. Timor Leste harus mengucapkan selamat tinggal pada turnamen ini. Baca selengkapnya mengenai nasib masing-masing tim. Tiga pemain Vietnam yang bisa membuat Timnas Indonesia kewalahan di laga panas ini. Timnas Indonesia harus siap menghadapi tantangan berat melawan Vietnam. Siapa saja tiga pemain Vietnam yang berpotensi memberi masalah besar bagi pertahanan Indonesia? Temukan jawabannya di video ini. Rizky Ridho semangat dan tangguh di lapangan, kini jadi wajah baru GSHOCK. Setelah dikenal sebagai pemain tangguh di lapangan, Rizky Ridho kini dipercaya menjadi wajah baru GSHOCK. Apa yang membuat jam tangan ini memilihnya? Temukan alasan dibalik penunjukan Rizky Ridho sebagai brand ambassador. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengungkap skuad misterius, prediksi starting 11 Timnas Indonesia versus Vietnam, Asnawi Mangkualam siap tampil lebih awal, Vietnam andalkan pemain naturalisasi. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga panas yang penuh kejutan. Asnawi Mangkualam diprediksi bakal menjadi andalan di lini belakang. Namun bagaimana dengan kekuatan Vietnam yang memasang pemain naturalisasi? Temukan prediksi lengkapnya di sini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, prediksi starting XI Garuda melawan Vietnam. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di Grup B ASEAN Cup 2024 dengan menghadapi Vietnam di Vietri Stadium pada Minggu, 15 Desember 2024. Pertandingan ini diprediksi akan sangat menantang bagi skuad Garuda mengingat kondisi fisik yang kurang ideal setelah menjalani serangkaian laga berat. Pelatih Sintayong mengungkapkan kekhawatirannya terkait kelelahan yang dirasakan para pemain. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan 2 pertandingan tandang berturut-turut menghadapi Myanmar pada 9 Desember dan Laos pada 12 Desember sebelum harus bertanding lagi di Vietnam hanya beberapa hari kemudian. Hal ini memberikan keuntungan bagi Vietnam yang hanya bermain 2 kali dalam sepekan, memberi mereka waktu lebih banyak untuk beristirahat. Meskipun demikian, Timnas Indonesia tetap optimis dan berusaha memberikan perlawanan terbaik. Sintayong diperkirakan akan tetap mengandalkan formasi 3-4-3 yang telah terbukti efektif di laga-laga sebelumnya. Di posisi penjaga gawang, Cahya Supriyadi yang sukses menjaga gawang Timnas Indonesia dengan clean sheet melawan Myanmar diperkirakan akan kembali dipercaya untuk tampil.
Di lini belakang, pasangan Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Kakang Rudianto tetap menjadi pilihan utama, didukung oleh wingback andalan Asnawi Mangkualam dan Donitri Pamungkas. Di lini tengah, Rivaldo Pakpahan kemungkinan besar akan menggantikan Marcelino Ferdinand yang absen akibat kartu merah di pertandingan melawan Laos. Berpasangan dengan Zanadin Faris, keduanya akan mengisi dua posisi gelandang. Sementara di lini depan, pelatih Shin Tae-yong akan kembali mengandalkan trio agresif Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Arkhan Kaka untuk mencetak gol. Vietnam dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh, termasuk pemain naturalisasi Philip Nguyen dan bintang Nguyen Quang Hai yang tampil luar biasa dalam pertandingan pertama. Meskipun timnas Indonesia menghadapi lawan tangguh, dukungan penuh dari para penggemar bisa menjadi motivasi tambahan bagi Garuda untuk tampil maksimal. Dengan susunan pemain yang solid dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia tetap bertekad untuk memberikan perlawanan sengit di laga melawan Vietnam. Semoga mereka mampu meraih hasil terbaik dan membuat para penggemar bangga. Prediksi starting 11 timnas Indonesia versus Vietnam 3-4-3: Cahya Supriyadi, GK Muhammad, Ferrari, Kadek Arel, Kakang Rudianto, Asnawi Mangkualam, Rivaldo Pakpahan, Zanadin Faris, Donitri Pamungkas, Hoki Caraka, Arkhan Kaka, Rafael Struijk. Tiga pemain timnas Indonesia yang bisa mengguncang kandang Vietnam, siapa saja mereka? Laga panas timnas Indonesia melawan Vietnam semakin mendekat. Siapa saja pemain Indonesia yang punya potensi besar untuk membuat kejutan di kandang Vietnam? Temukan jawabannya dan prediksi menariknya di video ini. Tiga pemain kunci yang bisa membantu timnas Indonesia menang di kandang Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan grup B ASEAN Cup 2024 di PHU Ho Provincial Stadium, Vietnam, pada Minggu, 15 Desember 2024. Status sebagai tuan rumah menjadikan Vietnam lebih diunggulkan dalam pertandingan ini, terlebih dengan penampilan solid mereka di laga sebelumnya. Tim asuhan Kim Sang-sik sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Laos dalam pertandingan pertama mereka. Di sisi lain, timnas Indonesia meski berhasil menang tipis 1-0 atas Myanmar, gagal meraih kemenangan penuh melawan Laos dalam laga kedua yang berakhir seri 3-3. Timnas Indonesia juga menghadapi kendala waktu persiapan, karena mereka baru menyelesaikan pertandingan melawan Laos pada 12 Desember. Sementara Vietnam memiliki lebih banyak waktu untuk istirahat dan persiapan setelah pertandingan terakhir mereka pada 9 Desember. Namun meski berada di bawah tekanan, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mengalahkan Vietnam dengan memanfaatkan beberapa kekuatan yang mereka miliki. Salah satunya adalah keunggulan dalam lemparan jauh yang mulai sering digunakan sebagai senjata andalan. Ada tiga pemain yang berpotensi besar untuk memanfaatkan peluang ini dan menjadi kunci kemenangan bagi timnas Indonesia. Pratama Arhan, pemain yang satu ini terkenal dengan kemampuan lemparan jauhnya yang mematikan. Banyak gol yang tercipta di ASEAN Cup 2024 berawal dari lemparan jauh Arhan. Kemampuan ini menjadi ancaman besar bagi pertahanan lawan dan bisa dimanfaatkan untuk menciptakan peluang gol. Muhammad Ferrari, bek andalan timnas Indonesia ini sering kali menjadi penerus bola lemparan jauh Arhan dan berhasil mengubahnya menjadi gol. Ferrari saat ini merupakan top scorer sementara timnas Indonesia dengan 2 gol dari 2 penampilan. Peranannya di lini depan meski sebagai bek sangat krusial untuk memanfaatkan situasi bola mati.
Kadek Arel sama halnya dengan Ferrari, Kadek Arel juga kerap menjadi pemain yang memanfaatkan umpan-umpan panjang, termasuk lemparan jauh arhan. Keberhasilannya dalam mengolah bola dan mencetak gol di laga-laga sebelumnya membuatnya menjadi pemain yang patut diperhitungkan. Dengan ketiga pemain ini yang mampu memanfaatkan lemparan jauh sebagai senjata, timnas Indonesia memiliki peluang untuk memberi perlawanan sengit kepada Vietnam, meskipun mereka harus bertanding dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Semoga mereka bisa memanfaatkan momen ini untuk meraih hasil terbaik dan mengukir kemenangan di kandang lawan. Klasemen Grup A ASEAN Cup 2024, Thailand dominasi, Malaysia terancam, Timor Leste gagal melaju. Persaingan sengit di Grup A ASEAN Cup 2024 semakin memanas. Thailand tampil perkasa sementara Malaysia dalam ancaman besar. Timor Leste harus mengucapkan selamat tinggal pada turnamen ini. Baca selengkapnya mengenai nasib masing-masing tim. Thailand puncaki klasemen Grup A ASEAN Cup 2024 setelah kemenangan tipis atas Malaysia. Thailand sementara memuncaki klasemen Grup A ASEAN Cup 2024 setelah pertandingan yang berlangsung pada Sabtu 14/12/2024. Sebelumnya, Grup A memainkan dua laga penting yang memengaruhi posisi klasemen. Laga pertama mempertemukan Timor Leste melawan Singapura di Hangzhou Stadium, Hanoi, Vietnam. Pertandingan berjalan sangat sengit dengan skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Namun Timor Leste akhirnya gagal mempertahankan pertahanannya pada babak kedua. Singapura membuka keunggulan lewat eksekusi penalti Kyoga Nakamura pada menit ke-76. Syawal Anwar kemudian menambah 2 gol lagi pada menit ke-83 dan ke-90, membuat Singapura menang 3-0. Dengan hasil ini, Singapura berhasil meraih 6 poin dan memimpin klasemen sementara Grup A. Di sisi lain, Timor Leste harus menerima kenyataan pahit terbenam di dasar klasemen dengan kekalahan di 3 laga yang telah mereka jalani. Laga kedua antara Thailand dan Malaysia berlangsung di Raja Mangala National Stadium, Thailand pada Sabtu (14 Desember 2024). Thailand tampil dominan sejak menit pertama, namun mereka baru bisa membuka skor pada menit ke-57 berkat kesalahan fatal kiper Malaysia, Hasid Hadzli. Hadzli yang berusaha menyapu bola justru membuat bola jatuh ke kaki pemain Thailand, S. Muanta, yang kemudian memberikan umpan kepada Patrick Gustafsson. Gustafsson pun dengan tenang memasukkan bola ke gawang Malaysia melalui sela-sela kaki Hadzli, menjadikan skor 1-0 untuk Thailand. Gol tunggal ini bertahan hingga akhir pertandingan, memberikan Thailand kemenangan tipis atas Malaysia. Dengan hasil tersebut, Thailand kini mengoleksi 6 poin sama dengan Singapura, tetapi unggul selisih gol sehingga mereka berhak berada di puncak klasemen. Malaysia meskipun tampil cukup baik, harus turun ke peringkat ketiga dengan 4 poin dari 3 laga. Posisi Malaysia kini cukup mengkhawatirkan, karena mereka memiliki 1 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Thailand dan Singapura, yang berarti mereka wajib meraih kemenangan di laga terakhir dan berharap ada kesalahan dari kedua tim tersebut. Sementara itu, Timor Leste dipastikan tersingkir setelah gagal meraih 1 poin pun dalam 3 laga mereka. Sementara Kamboja, yang berada di peringkat 4 dengan 1 poin, masih memiliki peluang untuk menembus 2 besar, karena mereka masih memiliki 2 laga tersisa.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. 3 pemain Vietnam yang bisa membuat timnas Indonesia kewalahan di laga panas ini. Timnas Indonesia harus siap menghadapi tantangan berat melawan Vietnam. Siapa saja 3 pemain Vietnam yang berpotensi memberi masalah besar bagi pertahanan Indonesia? Temukan jawabannya di video ini. 3 pemain Vietnam yang harus diwaspadai timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Vietri Stadium, Minggu 15/12/2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dipastikan tidak akan mudah bagi timnas Indonesia yang sedang berada dalam kondisi fisik yang cukup lelah setelah menjalani jadwal padat. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa para pemainnya sudah kelelahan karena dalam seminggu terakhir mereka harus bermain dalam 3 pertandingan dengan 2 laga tandang dan sekali kandang. Sementara itu, Vietnam sebagai tuan rumah memiliki keuntungan karena mereka hanya menjalani 2 pertandingan, sekali kandang dan sekali tandang, serta memiliki waktu istirahat lebih lama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia, yang sebelumnya ditahan imbang 3-3 oleh Laos pada 12 Desember 2024. Sementara Vietnam berhasil menang telak 4-1 atas Laos dalam laga perdana mereka pada 9 Desember lalu. Selain tantangan fisik, timnas Indonesia juga harus mewaspadai beberapa pemain kunci Vietnam yang bisa menjadi ancaman besar. Berikut adalah 3 pemain Vietnam yang diprediksi akan memberikan kesulitan bagi timnas Indonesia. Philip Nguyen, penjaga gawang naturalisasi asal Republik Ceko ini, adalah salah satu pemain yang patut diwaspadai. Philip Nguyen memiliki pengalaman internasional yang cukup tinggi dan telah menjadi andalan Vietnam sejak debutnya pada 9 Januari 2024. Dengan kemampuan refleks dan distribusi bola yang baik, Nguyen akan menjadi penghalang yang sulit ditembus oleh serangan timnas Indonesia. Nguyen Tien Linh, striker tajam Vietnam ini adalah ancaman besar di lini depan. Tien Linh memiliki kemampuan untuk mencetak gol dari berbagai posisi dan seringkali menjadi penyelesai akhir yang efektif dalam serangan Vietnam. Ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi pemain yang harus dijaga ketat oleh lini pertahanan Indonesia. Nguyen Quang Hai adalah salah satu gelandang terbaik Vietnam yang dikenal dengan visi permainan dan kemampuannya dalam memberikan umpan-umpan akurat. Pemain yang sering dibandingkan dengan Lionel Messi ini bisa menjadi otak serangan Vietnam, memberikan assist atau bahkan mencetak gol. Keahliannya dalam menciptakan peluang untuk rekan-rekannya membuatnya menjadi pemain yang sangat berbahaya. Dengan 3 pemain kunci ini, timnas Indonesia harus lebih waspada dan bekerja keras untuk mengatasi Vietnam yang tampil dengan kekuatan penuh di laga ini. Meskipun menghadapi lawan yang kuat, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk meraih hasil positif dengan perlawanan yang maksimal. Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Rizky Ridho semangat dan tangguh di lapangan, kini jadi wajah baru GSHOCK. Setelah dikenal sebagai pemain tangguh di lapangan, Rizky Ridho kini dipercaya menjadi wajah baru GSHOCK. Apa yang membuat jam tangan ini memilihnya? Temukan alasan dibalik penunjukan Rizky Ridho sebagai brand ambassador. Back tim nasional Indonesia, Rizky Ridho resmi menjadi brand ambassador terbaru dari GSHOCK Indonesia.
CASIO Indonesia dan PT Gilang Agung Persada dengan bangga mengumumkan bintang sepak bola Indonesia itu sebagai wajah terbaru dari GS HOCK. Pemain yang dikenal karena ketangguhan dan semangat pantang menyerah ini merepresentasikan nilai-nilai GS HOCK, yaitu Tough Like You, sebuah kampanye yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia. Tough Like You adalah filosofi yang menghormati individu yang tidak hanya bertahan di dunia yang keras, tetapi juga mengatasinya. Semangat Rizky Ridho yang penuh determinasi dan keberanian sebagai bek andalan tim nasional Indonesia adalah cerminan sempurna dari nilai-nilai ini. Asisten Chief Representative CASIO Indonesia, Shogo Taniguchi, mengungkapkan bahwa semangat pemain kelahiran 2001 ini dalam mempertahankan tim nasional Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia sangat sejalan dengan energi dan nilai yang diusung oleh GS HOCK. Hal ini diungkapkan oleh Shogo Taniguchi saat konferensi pers yang diselenggarakan di Senopati, Jakarta Selatan. Rizky Ridho tidak hanya menunjukkan ketangguhan fisik sebagai bek andalan, tetapi juga ketahanan mental dan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Nilai-nilai inilah yang menjadi inti dari Tough Like You, kata Shogo. Rizky Ridho adalah salah satu rising star sepak bola Indonesia yang telah menunjukkan dedikasinya di lapangan. Sebagai bek utama tim nasional Indonesia, ia menjadi simbol kekuatan dan daya tahan. Dua kualitas ini yang juga menjadi DNA dari jam tangan GS HOCK. Penunjukan Rizky Ridho sebagai brand ambassador mencerminkan penghormatan GS HOCK terhadap perjuangan timnas Indonesia. Tidak hanya itu, GS HOCK juga memperkenalkan jersey spesial yang dirancang khusus untuk proyek ini. Dengan diperkenalkannya bek timnas Indonesia ini sebagai wajah baru GS HOCK, diharapkan dapat menginspirasi generasi muda Indonesia untuk selalu mengutamakan semangat juang dan ketangguhan, baik di dalam maupun di luar lapangan.